Sebelum videonya dimulai, gue akan kasih warning untuk kalian. Mohon fokus nontonnya karena ini tipenya memang alurnya maju mundur ya. Jadi bisa dibilang cukup ruwet gitu ya kalau misalkan kagak fokus. Jadi untuk ngebantu kalian biar kalian jadi makin lebih fokus lagi gitu ya, gue akan kasih dua logo. Logo yang hijau segitiga gini, itu adalah logo di mana timelinenya itu berada di masa depan. Nah, logo yang warna merah atau segitiga merah itu timeline di masa lalu. Gitu ya, jadi simple ya. Welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkan salah satu anggota Yakuza yang sedang diudak mobil oleh seseorang. Ya, pria di dalam mobil itu memang berniat membunuh anggota Yakuza itu hingga akhirnya terlindas. Di kursi belakang kita diperlihatkan seorang pria juga yang nanti akan terjawab dia itu siapa. Faktanya mereka membunuh salah satu Yakuza daerah situ karena ingin mengambil wilayah. Geng yang mengincar wilayah ini bernama Tokyo Manji. Muncullah judul filmnya Tokyo Revengers. Adegan berlanjut pada seorang pria bernama Takemichi Hanagaki. Doi ini bisa dibilang orang yang sangat mager ya guys ya. Karena dia buat berberes aja tuh kayaknya hese pisan gitu. Atau mungkin ini kayak semacam penyakit gitu ya. Karena dia kayak di seisi ruangannya teh sampah kabeh gitu. Kemudian terdapat sebuah berita yang menayangkan kasus korban bernama Tachibana Hinata yang berumur 27 tahun. Kemudian ada juga Tachibana Naoto berumur 25 tahun. Faktanya, Tachibana Hinata merupakan seorang wanita yang sempat ditaksir oleh si Takemichi atau pacarnya si Takemichi pas masa SMA. Nah, ini semua ada kaitannya dengan geng bernama Tokyo Manji. Di tempat kerjanya, Takemichi ternyata kerap mendapat perlakuan bully karena belum punya pacar atau selalu diledek gitu kalau Takemichi dulunya mengerikan di zaman dia sekolah padahal sekarang malah jadi pecundang. Jelas perkataan tersebut nyelekit pisan gitu ya di hati Takemichi, apalagi sekarang satu-satunya orang yang dicintainya itu telah meninggal. Saat berada di perjalanan pulang tiba-tiba Takemichi didorong oleh seseorang ke tengah rel kereta, namun yang terjadi adalah ya, ternyata si Takemichi ini kepental ke masa lalu di mana ia sedang menjadi siswa SMA. Basically sebenarnya rohnya aja sih yang kepental gitu. Sedangkan badannya tuh enggak. Karena kalau badannya kepental juga ya berarti ada dua Takemichi dong di timeline tersebut. Kita kenalin dulu satu persatu temannya Takemichi. Pertama ada Akun atau Atsushi Sendo. Terus ada Yamagishi, Makoto, dan juga Takuya. Di sini Takemichi mulai menyadari bahwa dia itu ya terlempar ke masa lalu. Di sini si Akun meminta Takemichi untuk membereskan salah satu petinggi kelas 2 yang akan dilawan mereka sebentar lagi. Akan tetapi begitu sampai lokasi yang datang justru anak kelas 3 yang dipimpin oleh pria bernama Kiyomasa. Di sini si Takemichi kan dari masa depan ya, jadi dia itu ingat apa yang terjadi. Untuk itu ia memberitahu Akun dan yang lainnya untuk lari agar mencegah takdir yang udah terjadi duluan. Namun faktanya hal inilah yang membuat si Takemichi mempunyai kepribadian yang lembek atau terlalu merendah. Hingga akhirnya ia mudah ditindas di masa mendatang. Dan itu ya dialami duluan gitu ya olehnya untuk sekarang ini. Maka dari itu ini adalah kesempatan dia juga untuk merubah itu semua. Namun nyatanya mereka tidak mengelak dari peristiwa itu. Takemichi yang muak dengan kejadian looping ini pun meninggalkan temannya. Namun itu semua terobati dengan rasa rindu Takemichi kepada Hinata. Ya, di timeline ini jelas Hinata masih hidup. Jujur di sini lightingnya keren juga cuy. Sinematografinya juga oke lah, lumayan gitu ya. Setelah diobati Hinata, Takemichi ini bertemu dengan adiknya Hinata yang sedang dibully. Ia pun inisiatif ingin menghajar pembuli itu, akan tetapi jelas di sini si Takemichi sadar bahwa sosok Naoto harus menjadi orang yang kuat
untuk melindungi Hinata agar tidak modar 10 tahun di masa depan. Namun Naoto ya percaya-percaya aja gitu ya kan, meskipun gak ada bukti apapun terkait hal itu. Singkat cerita, Takemichi berpamitan dengan Naoto dengan cara salaman. Namun tiba-tiba ia kembali kepental ke tubuhnya yang di masa sekarang. And ya, terjadi warping reality atau paradox butterfly effect, di mana si Naoto ini masih hidup dan jadi detektif berkat perkataan dari si Takemichi yang di awal tadi. Jadi universe yang jadi awal mula Takemichi terpental 10 tahun lalu sudah berbelok. Namun ada satu takdir yang belum bisa diubah oleh Naoto dan juga Takemichi, yaitu kematian Hinata. Faktanya, Hinata tetap tewas walaupun sudah diberitahu oleh Naoto perihal Takemichi yang kepental ke masa lalu. Si Takemichi pun dibawa ke apartemen Hinata yang diwariskan ke Naoto sekarang. Di sini Naoto mengajak Takemichi bekerja sama melawan Tokyo Manji yang sekarang sudah semakin berbahaya. Geng itu dipimpin oleh pria bernama Sano Manjiro. Nah, nama Tokyo Manji ya diambil dari Manjiro ini ya. Nah, tugasnya si Takemichi adalah dengan time travel ke masa itu untuk mencegah Sano Manjiro bekerja sama dengan pria bernama Kisaki Teta atau Teta Kisaki. Jika hal itu berhasil dicegah, maka geng Tokyo Manji tidak akan pernah ada. Singkat cerita, mereka kembali bersalaman dan Takemichi terpental ke timeline di mana ia sedang berada di perbudakan Kiyomasa. Si Takemichi ini tahu kalau si Akun bakal main pisau di sini karena ditindas mulu mungkin ya. Jelas Takemichi mencegah hal itu agar tidak menggagalkan misinya. Ia pun mengajak Kiyomasa berduel dengan imbalan jika si Takemichi menang, ia ingin bertemu dengan Sano Manjiro. Saat Takemichi ini sekarat, Sano Manjiro datang dan juga wakilnya yang bernama Draken. Si Iyo Murachi jadi Gondeski. Si Draken dan Sano Manjiro ini jelas tidak mendukung tindakan Kiyomasa karena itu malah mencoreng nama Tokyo Manji. Dan yang lebih randomnya lagi adalah si Sano Manjiro ini malah respect dan ingin berteman dengan sosok Takemichi. Malam harinya Takemichi menepati janjinya untuk melihat festival kembang api bersama Hinata. Di sana, Takemichi mulai ada rasa ingin hidup di masa itu sebenarnya ya. Namun ia juga harus mencegah kematian Hinata di masa depan. Takemichi terus di sini tanpa sengaja terpental lagi cuy gara-gara nggak sengaja berpegangan tangan dengan Naoto. Nah, Naoto di timeline sekarang ngejelasin perihal timeline yang akan dituju oleh si Takemichi. Misal, si Takemichi time travel di tanggal 7 tahun ini. Dan bulan yang sama gitu ya, misalkan bulan Juni gitu. Maka dia akan berada di timeline 10 tahun di tanggal yang sama. Begitupun sebaliknya, kalau dia lama di timeline masa lalu, dia juga lama komanya cuy. Karena rohnya dia tuh yang pindah gitu kan. Dan tentunya berpotensi melakukan warping reality. Ia pun ditugaskan buat kembali time travel, namun kali ini dia harus bunuh Sano Manjiro. Sesampainya di timeline itu, si Takemichi ternyata disamperin lagi cuy sama Sano Manjiro dan juga Draken. Bahkan mereka berdua membantai semua jagoan di sekolah Takemichi dengan sangat mudah. Jelas di sini Takemichi malah makin jiper gitu kan. Karena mana bisa dia ngebunuh orang super OP kayak Sano Manjiro. Bahkan si Draken yang merupakan wakilnya aja itu udah luar biasa overpower, bahkan dijulukan monster. Saat si Sano Manjiro ini ngajak Takemichi nongki, si Hinata melarang mereka. Untungnya Sano Manjiro ini ternyata bercanda doang karena dia punya rules untuk tidak menindas orang yang sudah tertindas atau tidak menyakiti perempuan, dan itu rulesnya Tokyo Manji sebenarnya. Di perjalanan Manjiro memberitahu alasan dia sangat respect dengan Takemichi. Dulu Manjiro punya kakak 10 tahun lebih tua dari dia gitu. Namun orang itu sudah meninggal. Nah, Takemichi ini membuat si Manjiro seperti melihat sosok kakaknya sendirilah. Dari sini sebenarnya Takemichi itu makin bingung. Loh, ternyata
Tokyo Manji itu nggak sekriminal itu loh di masa lalu gitu ya. Lantas mengapa di timeline dia berasal, Tokyo Manji malah jadi organisasi kriminal? Di sini Manjiro mengundang si Takemichi untuk ikut rapat nanti malam. Singkat cerita, rapat Tokyo Manji dimulai. Manjiro memberi instruksi untuk perang besar dengan geng bernama Moebius atau Moebius lah tulisannya. Faktanya, Moebius ini pernah melanggar peraturan di daerah Tokyo Manji. Untuk itu, Manjiro akan kerahkan full pasukan untuk perang ini. Jelas si Takemichi merasa bahwa sepertinya Sano Manjiro ini memang orang baik, namun rada saklek aja karena ya dia kalau berantem ya nggak pakai rem gitu ya kan. Namun dia punya norma yang jelas untuk melindungi orang yang tertindas dan juga wanita. Jelas ini bertolak belakang ya dengan kejadian 10 tahun ke depan yang dimana Hinata tewas di tangannya Tokyo Manji. Kini si Naoto jadi sadar bahwa sepertinya dunia yang ia tempati pun sekarang bergerak membelok atau kembali warping, di mana ternyata akibat aksinya si Takemichi mencegah Akun, dia malah menjadi anggota Tokyo Manji di masa sekarang. Jadi Akun tuh jadi kriminal cuy di masa sekarang. Maka dari itu Takemichi harus menemui Akun yang kini jadi anggota Tokyo Manji dan udah tajir mampus di masa sekarang. Di sana Takemichi langsung disambut oleh beberapa pelayan di sana lah ya. Namun ekspresinya berubah ketika melihat kondisi Akun yang ternyata berubah drastis. Badannya penuh tato, serta cara bicaranya juga sangat dingin. Akun pun mengajak si Takemichi ke rooftop. Ia ingin berkata jujur kalau dialah yang menjadi pelaku utama pada kejadian di rel kereta api pada awal film. Ya, Akunlah yang mendorong si Takemichi. Di sini, Akun juga menyadari bahwa selama ini si Takemichi melakukan time travel karena dia tuh tahu gitu ya. Bahkan sadar seolah-olah Takemichi tuh memang sudah seharusnya ketabrak kereta gitu kan. Akun juga memberitahu bahwa Tokyo Manji itu mulai kelam ketika Draken mati. Semenjak saat itu, Sano Manjiro menjadi berubah drastis. Akun pun mengucapkan salam perpisahan ke Takemichi. Ya, Akun ngalumpat ke handap hingga modar cuy. Di sisi lain, ada seorang pria yang menyaksikan juga. Pagi harinya, si Takemichi pun memberitahu bahwa intinya tuh sebenarnya di Draken. Karena setelah Draken mati, Sano Manjiro menjadi seperti ini dan Tokyo Manji menjadi organisasi kriminal. Takemichi pun kembali ke 10 tahun lalu di tanggal dan jam yang sama. Faktanya pada saat itu ia sedang bersama si Akun. Namun ia langsung pergi ke tempat Naoto. Dari sini mungkin saja menjadi kunci juga mengapa Akun bisa tahu kalau Takemichi melakukan time travel soul. Setibanya di apartemen Naoto, si Hina malah ngasih tahu kalau Naoto tuh sedang gak di rumah. Hinata juga mengingatkan kalau besok mereka berdua ada janji kan mau ke festival. Namun Takemichi teringat bahwa festival itu akan dihadiri oleh Tokyo Manji dan geng Moebius. Mungkin saja kematian Draken berhubungan dengan perseteruan itu. Takemichi pun lari ke lokasi Manjiro untuk mencegah tawuran itu tuh. Namun, ia melihat Draken dan Manjiro menyaksikan pacar dari salah satu anggota Tokyo Manji sedang kritis di rumah sakit. Ini menjadi tamparan keras juga untuk Manjiro karena dia harus lebih belajar menghormati seseorang dari si Draken. Dari sini juga si Manjiro juga ya kelihatan gitu ya bahwa dia tuh menganggap Draken adalah satu-satunya orang yang paling berharga di hidupnya. Draken dan Manjiro pun pergi ke base camp. Namun perseteruan itu berusaha dicegah oleh Takemichi. Jelas di sini Manjiro merasa heran mengapa feelingnya si Takemichi sangatlah kuat. Tak lama berselang, realitanya berbelok lagi karena ternyata geng Moebius datang lebih dulu untuk menghajar mereka semua. Pa yang merupakan anggota Manji yang pacarnya tadi jadi korban gitu ya, akhirnya terlibat duel dengan pemimpin Moebius.
Namun, ia babak belur akhirnya. Manjiro pun turun tangan untuk membantu anggotanya. Ya, langsung eleh boy, mantap gini cuy. Karena tidak terima kalah, si Manjiro hampir ditusuk. Untungnya hal itu digagalkan oleh Draken. Mereka berdua pun berterima kasih kepada Takemichi yang sudah memperingati mereka. Takemichi pun melanjutkan janjinya untuk hadir di festival bersama si Hinata. Asli nih Hinata cakep banget anjir, versi live actionnya gila. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sano Manjiro di timeline sekarang bersama dengan Teta Kisaki. Nah, sosok Teta Kisaki inilah biang dajalnya cuy. Kemudian diperlihatkan sosok Teta Kisaki di timeline yang 10 tahun lalu, sesaat setelah Mebius kalah dari Tokyo Manji. Ia menghasut pemimpin Mebius. Kemudian melaporkan kerjaannya itu ke pria bernama Tsuji Hanma. Rupanya rencana tersebut merupakan sebuah perintah ke Kiyomasa untuk membunuh Draken. Peristiwa itu dilihat langsung oleh si Takemichi yang sedang berada di festival bersama Hinata. Namun apesnya Takemichi keciduk. Di sisi lain, Draken dihajar oleh geng Mebius. Sedangkan Manjiro mulai menyadari bahwa ini semua jebakan. Di perjalanan, Manjiro tanpa sengaja bertemu dengan Teta Kisaki yang dimana ini momen pertama kali mereka bertemu. Balik lagi ke Takemichi yang dihajar habis-habisan, kemudian dilakban sebadan-badan cuy. Untungnya Hinata datang menolongnya. Hinata pun di sini mengungkapkan kalau Takemichi ya nggak perlu jadi orang sekuat Draken atau Manjiro. Hinata lebih suka Takemichi dengan sifat rendah hatinya ini. Di sisi lain, Draken sedang nge-solo seisi geng Moebius. Anjir. Jadi dejavu gitu ya sama Murayama yang pernah nge-solo part-time. Namun, Draken cukup kewalahan karena pasukan Mebius ini nggak ada habisnya cuy. Namun, ternyata dia tuh memang sengaja untuk ngulur waktu. Karena dia tahu Manjiro akan datang bersama seluruh pasukan. Di sini, Manjiro juga tahu kalau dalang dari semua ini bukan Osanai si pemimpin Mebius. Namun ada orang lain di belakang semua ini. Terjadilah peperangan sumbu pendek di sini. Takemichi pun datang untuk selamatkan Draken. Namun naasnya rencana itu tetap berjalan lancar. Draken tetap ditusuk oleh Kiyomasa. Akan tetapi Draken masih sekarat cuy. Dan masih ada peluang untuk hidup. Takemichi pun menggotong Draken keluar bersamaan dengan bala bantuan dari temannya Takemichi. Akan tetapi setelah sampai luar, Takemichi harus berhadapan dengan Kiyomasa. Dengan semangat pantang menyerah, si Takemichi pun berhasil kalahkan Kiyomasa. Sedangkan perang diakhiri dengan kemenangan Manjiro. Para pasukan Tokyo Manji pun setia menunggu keputusan dari ruang operasi. Keesokan harinya, mereka dapat kabar kalau Draken selamat. Jelas ini akan mengubah seluruh realita yang ada lagi. Takemichi pun kembali ke masa sekarang di mana realitanya sudah belok. Draken tidak mati. Akun tidak mati dan sukses. Hinata juga tidak mati. Film ini punya kelanjutannya yang sebentar lagi rilis. Jadi gue bakal breakdown trailernya dulu abis video ini kelar. Seperti biasa, di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Jika sudah, terima kasih telah join jadi Brovers. Gue Cliponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.